pasal 13. Ya, kita melihat 1 Korintus pasal 13. Ya. Ini ayat yang biasa ya bagi kita semuanya, tapi ini sangat penting sekali. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya, 1 Korintus pasal 13. Mari kita lihat ayat 1 ya sampai dengan ayat yang ke-13. Saya membaca demikian ya, Ibu-ibu sekalian. Ya, sekali lagi 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, masa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, coba kita lihat lagi ya. Sekali lagi kita perhatikan lagi ayat yang ke-13. Ya, ayat 1 Korintus 13 ayat 13. Coba kita lihat. Ini dia. Ya, ayatnya demikianlah tinggal katanya ya. Jadi kita akan membicarakan hal ini ya, kita akan lihat dari topik yang berkaitan dengan kasih itu ya, ibu-ibu sekalian. Jadi kita mulai dengan 1 Korintus 13 dulu. Ayat 13. Coba kita lihat di situ. 1 Korintus 13 ayat 13. Ya, perhatikan dikatakan yang tinggal akhirnya itu ada 3 katanya. Iman, lalu apa lagi? Pengharapan, dan satu lagi adalah kasih. Kasih ya, iman, ini bicara percaya kita, ini nggak boleh luntur. Ya, pengharapan itu, ya, ini adalah tujuan akhir kita, yaitu pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Ya, Yesus lewat apa? Lewat kedatangan Kristus kedua kali. Nah, ini yang menjadi pengharapan kita. Jadi iman itu percaya kita kepada Dia, ya itu nggak boleh luntur ya, ibu-ibu ya. Sampai kapanpun nggak boleh luntur itu iman kita itu. Ya, jadi mau bagaimanapun iman itu nggak boleh luntur. Jadi iman itu bicara percaya kita,
Lalu pengharapan itu berkaitan dengan Yesus, berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Lalu yang terakhir adalah kasih. Ya, kasih. Kasih ini inilah yang disebut dengan bukti real kita. Ya, arahnya kita kalau kasih itu ada dua. Kita bisa mengasihi Allah, ya. Lalu satu lagi bisa mengasihi orang percaya. Orang percaya, ya. Jadi mengasihi Allah, orang percaya. Nah, lalu satu lagi nih di sini, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kita bicara kasih itu, ini bukti real nih, bukti real yang benar-benar. Kita mengasihi Allah, kita mengasihi orang percaya, kita mengasihi juga orang yang tidak percaya, menjadi apa? Target PI kita, kabaran Injil kita. Ya, kalau ini ya target, kalau kita mengasihi orang percaya itu menjadi target apa? Target pelayanan kita. Kalau kita mengasihi Allah, ini berarti kasih menjadi apa? Target penyembahan kita. Ya, jadi kita mengasihi Allah, itu berarti kita harus memperbaiki penyembahan kita. Kita mengasihi orang percaya, itu berarti kita harus membangun pelayanan kita. Lalu kita mengasihi orang tidak percaya, kita harus mempertajam PI kita. Jelas ya, ibu-ibu ya? Ya, jadi bisa kita lihat dalam bagian ini yang dimasukkan di sini. Ya, tentang kasih itu. Nah, jadi kalau begitu bisa kita melihat kasih itu adalah bicara apa kasih itu sebenarnya. Nah, ini penting ini. Kasih itu apa sih kasih? Ya, kasih itu apa? Apa namanya? Ini kasih itu adalah pemberian hati kita. Ya, pemberian hati kita kepada mereka yang kita cintai. Kepada mereka yang kita cintai. Nah, itu dia kasih. Jadi pemberian hati. Jadi kalau kita bisa melihat kasih itu pusatnya ada di mana? Ada di hati. Nah, jadi pusat kasih itu ada di mana? Ada di hati. Jadi orang yang mengasihi, nah ini saudara, ya kalau kita bisa melihat di sini ya, di dalam bagian ini orang yang mengasihi ini berarti apa? Hatinya harus bersih. Hatinya bersih. Apalagi? Hatinya tulus. Ya, ini. Jadi kalau orang mengasihi itu hatinya bersih, hatinya tulus, lalu hatinya harus apa? Ya, hatinya harus ikhlas. Jadi orang merespon apa enggak, ya ikhlas saja dia. Tugasnya adalah mengasihi. Jadi makanya orang yang mengasihi itu ini bicara hati di dalamnya, hatinya. Jadi hatinya harus benar-benar hati yang benar-benar diserahkan kepada Tuhan, yang benar-benar diberikan kepada Tuhan. Nah, ini orang yang mengasihi itu seperti itu. Ya, orang yang mengasihi itu seperti itu. Jadi hatinya itu sepenuhnya ini ya. Jadi kalau hatinya seperti ini, berarti hatinya itu sepenuhnya ya. Ini harus dikuasai oleh siapa? Harus dikuasai oleh Allah. Hatinya harus dikuasai oleh Allah. Lalu yang kedua, dia harus apa? Kita ini harus bisa menguasai hati kita. Jadi ini kita ini. Ya, Allah dan kita. Allah dan saya. Ya, jadi kita ini harus bisa menaklukkan hati kita. Supaya kita bisa apa? Bisa mengasihi. Jadi kalau kita nggak bisa menaklukkan hati kita, nggak bakalan bisa mengasihi. Ya kan? Ya, karena apa? Hatinya harus bersih, tulus, ikhlas. Nah, kalau ini sudah dipunyai, baru kita bisa apa? Bisa menerima. Ya, menerima orang untuk apa? Untuk kita kasih. Nah, ini harus bisa ini, menerima orang untuk kita kasih. Iya, jadi orang yang mengasihi itu ya. Jadi seperti itu orang mengasihi. Jadi hatinya bersih, tulus, ikhlas. Ya, kalau dia udah tulus, ikhlas berarti ini hatinya dikuasai oleh Allah dan dia bisa menaklukkan hatinya. Jadi dalam arti orang yang mengasihi itu
Ya kan, kalau dia bisa menaklukkan hatinya, orang yang mengasihi itu harus apa? Harus tidak tertuduh. Ya. Ya, jadi jangan sampai tertuduh ya. Jadi kita itu harus tidak tertuduh. Ya. Nah, tidak tertuduh. Jadi memang benar-benar bersih, benar-benar terarah kepada Tuhan semuanya. Hati itu sebenarnya sepenuhnya menjadi milik Tuhan dalam hidupnya dia. Ya, itu makanya dikatakan orang yang mengasihi itu ya seperti itu dia. Ya, tidak tertuduh, ya, tidak tertuduh. Ya, makanya hatinya bersih, hatinya tulus, hatinya ikhlas, ya. Dia bisa menerima orang lain itu apa adanya, ya. Atau dia bisa, kalau dia mengasihi Tuhan, ya kalau ini kaitannya nanti dengan Allah, dia bisa apa? Bisa terbuka di hadapan Tuhan. Ini terbuka. Jadi orang yang mengasihi itu bisa terbuka di hadapan Tuhan. Ya acap sekali orang mengasihi kan, tapi dia nggak terbuka di hadapan Tuhan. Dia mengatakan mengasihi Tuhan, tapi dia nggak pernah menceritakan kekurangan, kelebihan, kelemahan, atau sesuatu yang sedang mengganjal hatinya, ya kan? Bahkan kadang-kadang berdoa pun dia nggak akan pernah dengan tulus membuka hati itu di hadapan Tuhan. Nah, jadi hati itu harus benar-benar terbuka, ya. Nah, bisa dikatakan kalau hatinya orang tumpul, nah ini tumpul ya, tumpul nih, hati kita tumpul, nah ini biasanya yang membuat kita jadi sulit untuk mengasihi. Ya, sulit untuk saling menerima satu dengan yang lainnya. Nah, ini dulu ya dari 1 Korintus 13 ayat 13 dulu nih kita lihat sebelum kita menjabarkan apa itu kasih itu. Ya, nah jadi kita melihat nih, ya kita mendesain, ya itulah kasih itu. Makanya terakhir kan tadi ya dalam 1 Korintus 13 ayat 13 itu kan dikatakan apa? Ya, demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kenapa saudara? Karena kasih itu nggak akan pernah berakhir. Nggak ada habisnya kasih itu. Nanti iman itu begitu kita ketemu dengan Yesus, sudah selesai. Pengharapan itu begitu kita ketemu dengan Yesus, selesai. Tapi kalau kasih itu masih tetap ada. Nanti di sana pun ya kita mengasihi Allah itu. Ya kasih kita kepada Allah itu lebih luar biasa lagi. Itu ibu-ibu ya. Nah, jadi bisa kita lihat dalam bagian ini bagian yang pertama yang mau kita pelajari. Ya, tadi yang saya katakan ya bahwa yang paling besar dari segala apapun di dalam dunia ini adalah kasih. Oke, sekarang mari kita lihat bagian yang berikutnya. Nah, kita masuk ke dalam teks kita ya. Kita mulai dengan ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, 1 Korintus ya. Ya. Ayat yang ketiga, maaf. 1 Korintus pasal 1 ayat 3. Ya, mari kita kita lihat dalam bagian ini ya. Ya, yang pertama dikatakan bahasa. Ya, bahasa. Lalu yang kedua adalah karunia. Lalu yang ketiga dikatakan lagi di sana itu kalau memberi apa itu? Dermawan ya. Donasi. Ya, donasi. Donatur ya, donatur. Coba lihat sana. Bahasa, karunia, donasi. Nah, coba lihat yang disebut dengan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Ya, ini jadi kalau dibilang bahasa itu apa ya? Di dalam bagian sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Ini berkaitan dengan apa bahasanya, Ustaz? Ya, saya katakan bahasa saja ya. Ya, bahasa manusia dan bahasa malaikat, ini dua ini. Bahasa manusia dan bahasa malaikat. Nah, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong. Tapi ini, nah lihat di sini. Kalau kita katanya nggak punya kasih, nggak ada kasih katanya, ini menjadi apa? Gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ini kita menjadi gong atau menjadi seperti canang. Alias apa? Bahasa ini nggak ada gunanya. Bahasa manusia dan bahasa malaikat. Apakah bahasa di sini bisa dikaitkan dengan yang namanya Mazmur? Ya, atau penyembahan? Ya, penyembahan ya. Penyembahan mungkin bisa juga.
Karena ini berkaitan dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat itu. Nah, tapi ini lihat nih, menarik ini saudara. Ada yang menarik di sini. Yang menarik itu apa? Kita bisa semua melakukan ini katanya. Tapi kalau kita nggak ada kasih, gong dan canang yang ngeberincing. Ya, gong ya. Gong alias apa? Nggak ada gunanya. Anda penyembahannya bagus, nggak punya kasih. Jadi gini, kalau saya melihat begini ya, ke surganya bagus tuh, akrab banget ke surganya dengan penyembahannya. Tapi kepada sesamanya nggak bagus, kepada orang percaya nggak bagus, kepada tubuh Kristus nggak bagus. Nah ini yang dibilang dia jadi gong, jadi canang. Ya nggak? Ini keras loh ini, ya keras sekali nih, kalimat ini keras. Jadi kalaupun kita punya mazmur yang bagus, kita bisa bermazmur, ya kan itu kan bahasa ya, bermazmur. Ya. Kita bermazmur dengan baik. Tapi nggak punya kasih katanya, gong dan canang. Oke, lalu yang berikutnya dikaitkan dengan karunia nih, karunia ya. Ya sekalipun aku mempunyai karunia, nah ini dikaitkan dengan karunia apa? Nubuat. Yang kedua karunia apa lagi? Karunia rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Jadi karunia pengetahuan. Ada karunia pengetahuan. Ya. Lalu apa lagi? Dan sekalipun aku memiliki iman, ada karunia iman. Ya, karunia iman. Ya, setelah karunia iman dikatakan juga ya, 3 itu ya. Jadi iman yang sempurna untuk memindahkan gunung katanya. Ini nubuat katanya. 3 ini kalau dikatakan kalau dia nggak punya kasih, nggak punya kasih, nggak ada kasih di sini, dikatakan aku sama sekali tidak berguna. Aku nggak berguna. Aku tidak berguna. Ya, aku tidak berguna. Ya, aku tidak berguna. Nah, lalu yang ketiga ini tadi donasi itu. Jadi donatur katanya. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu. Nih mampu berbagi. Ya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Yang paling ekstrim katanya. Tubuhku dibagi. Ya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ini katanya yang di sini ini semua ini kalau dikawinkan sedikit pun tidak ada faedahnya. Nah, luar biasa kan saudara? Kalau saya melihat ini, membaca ini saudara, berarti ini saya simpulkan sederhana ini. Sehebat apapun kita, ini kata kuncinya. Sehebat apapun kita, kalau tidak punya kasih, kalau tidak punya kasih, ini yang dibilang tidak berguna. Tidak ada gunanya. Jadi ini Anda harus, atau ibu-ibu harus garis bawah ini. Ya, karena semuanya ini berarti bahasa, karunia, donasi. Ini bisa membuat orang jadi hebat. Jadi hebat loh. Saya kalau ngelihat orang pegang gitar, lalu dia nyanyi, dia pegang gitar, dia nyanyi. Dari nyanyian itu dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dia bermazmur untuk Tuhan saudara. Itu kalau saya bisa melihat orang yang seperti itu, hati saya langsung tergugah dengan luar biasa. Ya. Dan saya akan berkata kepada orang itu, hebat ini orang. Karena dia bisa sambil bermain gitar, dia memuji Tuhan. Ya, dia bisa sambil jalan-jalan mungkin gitu. Tapi kalau seandainya kita uji dia keluar dari pelayanan itu. Ada nggak ini, kasih ini? Kalau nggak ada kasih ini saudara, jatuh dia, drop dia. Nggak ada gunanya. Nah, demikian juga karunia. Ayo ini karunia yang paling ekstrim yang ditunjukkan oleh Paulus di sini. Karunia nubuat,
Pengetahuan hebat dia. Jadi kalau orang dia berbicara itu, hebat sekali. Itu juga karunia loh. Orang pintar itu, orang hebat itu karunia yang Tuhan berikan juga kepada dia. Lalu ada iman yang memindahkan gunung. Dengan sempurna katanya karunia iman itu. Tapi kalau dikatakan nggak ada kasih, aku nggak berguna. Ya kan? Aku nggak berguna. Nah ini satu lagi apa? Donasi. Kita mungkin bisa jadi donatur. Berdonasi di mana-mana. Ya kan? Berdonasi di mana-mana. Kita bisa memberi di mana-mana. Tapi dikatakan kita bisa berbagi sebanyak mungkin. Bahkan tubuh kita juga bisa kita bagi-bagikan katanya. Tapi kalau kita nggak punya kasih, nah ini lagi ya. Kalau kita nggak ada kasih katanya, sedikit pun tidak ada faedahnya. Nah, jadi di bagian yang pertama ini, ya di dalam bagian yang pertama ini, apa kesimpulan kita? Apa kesimpulan kita? Ya, kesimpulan untuk ayat 1 sampai dengan 3. Apa kesimpulan kita? Ya kan? Kesimpulan yang pertama, hanya kasih yang membuat kita hebat. Ya. Yang kedua, hanya kasih. Ya, hanya kasih yang membuat kita berguna. Lalu yang ketiga, saudara, dikatakan lagi, ya hanya kasih yang membuat kita punya makna. Berguna, hebat. Hebat, berguna, bermakna. Ya, hebat, berguna, dan bermakna. Hanya kasih. Jadi yang lain nggak ada yang bisa kita membuat kita bermakna. Hanya kasih yang bisa membuat kita seperti itu. Nah, dari sini bisa kita belajar ya, ibu-ibu ya, betapa dalamnya yang namanya apa? Kasih. Ya kan? Jadi kalau kita tahu ini kesimpulan kita ya. Saya hebat karena saya punya kasih. Saya berguna karena saya punya kasih. Saya bermakna karena saya punya kasih. Ya, jadi bukan yang di belakang Kak. Jadi yang apa namanya? Yang kita tahu yang membuat kita hebat itu belum tentu membuat kita hebat kalau kita nggak punya kasih. Jadi yang bisa membuat kita itu hebat itu adalah kasih. Ya, makanya benar ya apa yang dikatakan oleh Mother Teresa itu. Ya, Mother Teresa itu kenapa sampai dia ya harus bersama-sama dengan orang-orang yang orang-orang yang dipinggirkan itu. Ya, orang-orang yang dianggap mungkin tidak diperuntukkan oleh masyarakat. Tapi dia pergi ke sana. Nah, itu yang dikatakan kasih. Kusta. Ya, orang-orang kusta ya. Orang-orang kusta, betul. Orang-orang kusta. Orang-orang yang nggak disentuh masyarakat. Makanya saya tadi menggunakan kata nggak disentuh masyarakat kan. Tapi dia pergi ke situ. Nah, ini luar biasa. Mother Teresa luar biasa di sana. Dan banyak hal yang dia ketemukan di sana. Yang menunjukkan bahwa hidup itu betapa bermaknanya kalau di dalamnya ada kasih. Ya, dosa kita, keselamatan kita nggak akan terjadi kalau Allah tidak mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita, maka semuanya jadi berguna. Oke, ibu-ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya, saya memberi ruang untuk bertanya. Silakan kalau mau tanya, boleh tanya. Silakan, ada yang mau ditanya atau ada yang mau bagi pengalaman nggak? Silakan. Pak Herman, tadi yang Ya. donasi itu berbagi sama apa Pak? Yang ada 2 kan? Berbagi sama apa? Berbagi dan menyerahkan tubuhku. Jadi saya berbagi dengan hartaku, saya juga berbagi dengan tubuh untuk dibakar. Ya, untuk dibakar itu. Ada ayatnya tadi. Ada ayatnya di situ. Ya.
menyerahkan tubuh untuk dibakar. Jadi saya membagikan tubuh, ini loh tubuhku. Silakan ambil, silakan bakar gitu loh. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita nggak punya kasih katanya, ya nggak ada maknanya. Tidak bermakna di sana. Ya, nah ini luar biasa ibu-ibu. Jadi coba kita belajar nih, memberikan hidup kita ini supaya semakin bermakna. Ya, hanya kasih yang bisa kita buat. Pada akhirnya itu semuanya. Jadi benarlah pembahasan kita yang pertama tadi dalam 1 Korintus 13 ayat 13 itu ya, bahwa kasih itu memang besar hakikatnya. Kenapa kasih itu menjadi besar hakikatnya buat kita itu tadi? Karena kasih itu yang membuat kita apa tadi? Yang pertama, kesimpulan kita, karena kasih itu yang hebat. membuat kita hebat. Apa ibu-ibu? Hebat. Ya. Ya, Hebat. kasih itu membuat kita hebat, Buat kasih kita itu membuat berguna, dan kasih itu membuat kita bermakna. Puji Tuhan. Ya. Nanti setengah lagi dibahas minggu depan ya. Iya, supaya nggak terlalu bejibun ya. Nah, ya, jangan terlalu bejibun, yang dipikirkan, diterapkan dulu nih. Ya, jadi praktek dulu. Ya, praktek dulu ya supaya kita bisa paham dengan baik apa itu yang dikatakan apa? Kasih. Jelas ya ibu-ibu ya? Ya, jadi tidak mudah ya, tidak mudah saya katakan. Ya. Jadi mari kita mari Bu. Kalau menurut saya, atau ini sharing, kasih itu kita nggak bisa pura-pura. Kita nggak bisa dipelajari gimana untuk mengasihi gitu. Dan saya merasa kalau hati kita itu harus kan dari hati semua kayak tadi Pak Hermon bilang. Kasih itu dari hati. Kita harus jaga hati kita. Tapi yang paling penting, kadang kita cuma tahu, oh kita harus mengasihi. Oh aku kasih dia ini kasih. Itu kasih yang banyak yang orang bilang, ini aku mengasihi kamu. Tapi sebenarnya itu kasih yang bukannya itu kasih. Jadi banyak juga rancu orang kasih. Betul. Jadi diidentikan kasih itu dengan sebuah kebutuhan ya Bu ya? Ya, seringnya kan gitu. Ya, jadi dengan dia menyalurkan sesuatu, ya seperti dia sudah menganggap mengasihi. Ya, padahal sebenarnya enggak ya. Ya belum tentu loh. Ya, apakah itu tadi kan tulus, ikhlas, ya benar-benar enggak dia terbuka gitu ya, atau benar-benar enggak pemberian itu berguna buat dia. Nah, itu perlu dicek juga kan. Nah, itu dia. Ya. Kita nggak bisa ini karena kan ada firman yang mengatakan bahwa kasih itu ya Tuhan sendiri. Betul. Ya, betul. Berarti kalau selama kita nggak hidup di dalam Tuhan, itu Tuhan ada dalam kita akan sulit, nggak bisa. Ya, nanti minggu depan kita belajar itu ya. Jadi kasih itu jadi karakter kita, jadi karakter ilahi yang melekat di dalam diri kita. Nanti minggu depan ibu-ibu kita belajar itu. Dari ayat yang keempat ke bawah itu, nah itu sudah jadi karakter. Misalnya kasih itu sabar. Sabar itu siapa yang punya sabar? Hanya Tuhan kan? Makanya itu karakter ilahi itu menjadi bagiannya kita. Gitu. Oke, terima kasih Bu Edith. Bu Keti gimana? Ada yang mau ditanya Bu Keti? Ya, silakan Bu Keti. Enggak, Pak Hermo. Oh, enggak. Oke, puji Tuhan. Baik, Bu Yanti ada? Salah pencet. Begitulah Pak, kalau menurut saya kalau kita bisa mengasihi, kalau kita hidup di dalam kasih itu ya dalam Tuhan itu, yang pembahasannya nanti minggu depan. Oke, betul. Jadi kita bisa mengasihi karena kita memang ada di dalam Tuhan itu. Jadi karakter ilahi itu ya, jadi melekat dalam diri kita. Oke, kalau sudah tidak ada ibu-ibu, mari kita mendoakan untuk beberapa pokok doa kita ya. Tadi sudah dikirimkan Bu Edith, lalu tadi yang ditambahkan juga oleh Ibu Eti, kita akan berdoa untuk Pak Edwin juga, lalu kita juga akan berdoa juga buat buat Tante Aceh ya yang akan periksa dokter ya. Baik, mari kita berdoa ya. Ibu-ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu. Kami memuji Tuhan
dan bersyukur hari ini kami belajar tentang kasih yang besar itu. Karena kami tahu kasih yang besar itu membuat kami jadi hebat, berguna, dan bermakna. Tolonglah kami supaya kami benar-benar boleh hidup di dalam kasih itu. Kami tahu banyak hal yang luar biasa yang Kau taruh dalam hidup kami. Sehingga kami bisa jadi orang hebat. Bisa jadi orang yang berguna juga. Dan bermanfaat juga. Tapi kalau kami nggak punya kasih, firman-Mu mengatakan nggak ada gunanya semuanya. Dan biarlah Tuhan tolong kami supaya sama seperti yang Kau mengasihi kami, demikian juga kami boleh mengeluarkan kasih dalam hidup kami. Sama seperti kami mengasihi Tuhan dan biar juga lah kami mengasihi sesama kami. Dan Tuhan tolonglah kami supaya kami boleh hidup mengasihi lebih lagi, lebih baik lagi dari hari ini. Dan Tuhan tolonglah hati kami supaya hati kami ini dimurnikan, dituluskan oleh Tuhan. Sehingga tidak ada embel-embel apapun dalam hidup ini yang kami lakukan untuk kami mengasihi. Kami benar-benar tulus Tuhan dalam melakukan segalanya. Karena Tuhan yang menggerakkannya. Terima kasih firman-Mu hari ini. Berkatilah kami, apa yang kami sudah pelajari ini. Biarlah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ajarilah kami Tuhan, supaya kami melakukannya. Selesai keluar dari Zoom meeting ini, kami akan diperhadapkan dengan hal-hal yang lebih real lagi tentang kasih itu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Bapak Surgawi, kami mendoakan untuk beberapa saudara kami yang bergumul dengan sakitnya, berdoa untuk Ibu Sylvia atau Ibu Dede yang hari ini Tuhan dalam persiapan tembak batu di ginjal yang keempat kalinya. Kami berdoa supaya Tuhan akan tolong. Kami mendoakan untuk batunya yang di saluran ureter itu, kami minta dalam nama Yesus. Supaya Tuhan cabut, Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan dengan kuasa yang daripada-Mu. Kami menyerahkan juga untuk Ibu Ina yang di UGD Rumah Sakit Mayapada. Karena sedang sesak napas Tuhan. Asmanya kambuh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan dia dengan kuasa-Mu. Tuhan sembuhkan asmanya, Tuhan bebaskan dia, beri pernapasan yang baru, yang kuat daripada Tuhan asal muasal. Kami menyerahkan Jojo juga, anaknya Ibu Kori, yang kami mendengarkan baru kecelakaan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan akan tolong dia, supaya Jojo boleh sembuh dan Jojo boleh mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Menyerahkan Ibu Eti juga buat Edwin dalam persiapan pekerjaan demi pekerjaan yang akan dilakukan. Biarlah Tuhan akan mempersiapkan, Tuhan akan memberkati dengan kuasa yang daripada-Mu. Sehingga Edwin dalam pekerjaan, dalam persiapan yang ada ini, untuk bekerja boleh berhasil dan nama-Mu dimuliakan di atas semuanya. Menyerahkan Tante Aceh juga yang akan kontrol ke dokter, ke rumah sakit yang berkaitan dengan ginjalnya Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa yang daripada-Mu. Demikian juga gula darah, tensi, kolesterol, semuanya Tuhan. Yang akan mungkin di-check up. Kami minta dalam nama Yesus. Kiranya tangan-Mu menjamah, menyempurnakan kesehatannya. Kalau ada mual-mual dan lain sebagainya, kami minta Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan darah Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang sangat mulia dalam hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan terus menjamah kami yang ada dalam Zoom meeting ini, Bu Edith, Bu Eti, Ibu Keti, Ibu Yanti, dan juga Ibu Edi dan hamba. Dan juga Ibu yang ada di Zoom ini juga Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus. Kiranya tangan-Mu menjamah kami semuanya. Lawatlah kami. Berilah kami kekuatan yang daripada-Mu. Sehingga kami boleh kuat di dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkatilah kami. Kami ingat buat saudara-saudara kami yang baru berulang tahun, mendoakan Michelle. Biar Tuhan memberkati Michelle juga. Mendoakan juga untuk Nathan. Kami berdoa supaya Nathan juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga untuk kedua cucu dari Ibu Edith juga yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini Tuhan. Biarlah semuanya mereka diberkati Tuhan. Ditolong oleh Tuhan. Sehingga mereka semuanya boleh mengasihi Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan demi kebaikan-Mu. Terima kasih buat rahmat, anugerah yang daripada Tuhan yang sudah menolong kami. Terima kasih buat ibadah yang boleh selesai hari ini. Dan terima kasih buat pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami, menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkatnya. Kasih karunia dari Allah Bapa,
sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sore hari ini kekal selama-lamanya. Semua yang percaya katakan Amin. 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 Terima kasih Pak Hermon. Makasih semuanya. Kasih Pak